Emangnya kerjaannya Pak Mahfud kurang banyak? Sampai masih punya waktu sempet untuk bersosial media aktif? Saya tanya balik kepada netizen melalui kamu, apakah ada pekerjaan saya yang terlantaran? Tentang transaksi 300 triliun. Apakah seharusnya hal ini yang ngerilis duluan itu kan harusnya Kemenkeu atau Pak Mahfud akhirnya bikin banyak pihak ketar-ketir dengan merilis statement ini duluan. Itu kebiasaan saya pakai Twitter, pakai media. Kadangkala kalau dibicarakan internal ini tidak selesai. Dudung ambilkan dandang di dinding dongdung. Dudung ambilkan dandang dendang. Silakan Pak. Di wajahmu, kulihat bulan dan imbas di sudut keringat. Sadarkah Tuhan, kau ditatap insan yang haus akan belayar. Di wajahmu, kulihat bulan. Nah, kita udah sampai di rumah Pak Mahfud nih Ya. sekarang. Rumah Bapak, saya. ini rumah kok sepi-sepi aja, orangnya pada kemana Pak? Ya di Jakarta semua kan, anak saya yang satu di Belanda, satu di Jawa Timur, satu aja yang di sini itu pun tidak tiap hari di sini. Oh. Jadi ini hanya dijaga oleh ya penjaga rumah lah, Jaga rumah. asisten rumah tangga. Kalau Bapak lagi ke Jogja gini, Ibu nggak ikutan? Enggak, Oh. saya nginep di sini sudah biasa kan, ya sudah bikin teh, makan tinggal beli gitu aja kan. Kan mungkin sebulan sekali aja kan, sebulan sekali jadi tidak terlalu. Yang penting kata saya bersih, jaga aman. Jaga Itu aman. yang terjadi. Ini ada yang menarik banget Pak Mahfud. Biasanya kan kita kalau masuk rumahnya menteri, depan taman hamparan luas, masuk ada kolam ikan koi gitu Pak. Maksudnya apa ya? Tanda-tanda kemasyhuran jabatan gitu. Iya. Tapi kalau masuk rumah Pak Mahfud Iya. ada centong-centong apa? Centong-centong. Ya ini dapur sih. Iya, begini. ada sepeda. Maksudnya kok Iya, ada gini. motor ada Sorry ya. Karisma X di situ. Saya Ada sepeda olahraga. ada tuh. sepeda olahraga. Saya menjadi rakyat yang sangat berbesar hati pas tahu Pak Menko-nya rumahnya juga kayak kita-kita aja gitu. Iya, malah mungkin bagus rumahmu. Iya Pak. Nah, ini saya punya gambar Nah, kenangan bersama Presiden Abdurrahman Wahid karena saya secara historik, psikologis itu kan bisa menjadi pejabat kayak sekarang karena Gus Dur. Abdurrahman Wahid. Saya bukan siapa-siapa, tiba-tiba Tuhan menurunkan seorang presiden yang agak nyeleneh. Karena nyeleneh yang dipilih bukan orang yang kapabel secara publik, pokoknya Mahfud aja jadi menteri. tapi terbukti dong sampai sekarang masih ada Makanya di foto jabatan. saya selain ya presiden, Iya. wakil presiden. Pak ya, Mahfud. apalagi ini Pak Gus Dur. Hanum mau tanya, biasanya kan kalau di rumah menteri gambarnya Pak Presiden sama wakilnya. Ini gambarnya Gus Dur sama Pak Mahfud. Kenapa nggak ada gambar Pak Jokowi? Ada di sana tadi waktu kita lewat kan ada si beras. Oh, yang di pintu depan. Ini pintu keluarga. Itu keluarga. Oke, Pak Mahfud, ini kan Ya. Hanum udah sampai ke rumahnya Pak Mahfud sekarang. Kebiasaan Pak Mahfud kalau udah di rumah, walaupun rumah ini jarang ditempatin, biasanya ngapain? Biasanya di kamar nulis ya. Saya masih Aktif suka nulis. baca informasi, nonton televisi. Kemudian biasanya kontak cucu. Oh, gemes. Kadang-kala ke Jawa Timur, kadang-kala ke Amsterdam gitu ya. Kan itu satu kebahagiaan. Bener. Kamu belum punya cucu? Belum, anak juga belum, Pak. Orang punya cucu itu bukan main, seluruh kelelahan bisa hilang Hilang. begitu dengar suaranya, lihat senyumnya. Gitu. Oh. Tapi kita bisa sakit juga kalau ngelihat dia tidak sehat. Oh. Nah, Bener nggak sih Pak, katanya orang kalau udah punya cucu lebih sayang sama cucu daripada sama anaknya? iya, rasanya kan begitu. Maka saya katakan pengobat seluruh kelelahan itu cucu. Cucu. Nah, coba kita ketemu sama obatnya Pak Mahfud yang saat ini ada di Amsterdam. Udah ada Mas Wawan, Mbak Ukti, dan juga Ira. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih pagi kelihatannya di sana ya Pak Mahfud ya? Sana baru subuh kayaknya, belum terbit matahari. Sekitar baru ini kan. Mungkin baru sholat subuh. Itu. Baru Kalau sholat saya lihat subuh. pakaiannya cucu saya itu baru sholat Banget subuh. ya. Ira, kamu udah siap-siap mau sekolah? Kelas berapa sih sekolahnya sekarang?
Kelas 4. Pak Mahfud ini kan dikenal sebagai tokoh yang vokal ya dari dulu sampai sekarang. Sekarang terlebih lagi karena tadi saya sempat ngomong tadi pagi sama Pak Mahfud. Pak Mahfud di antara semua boomers di generasinya Bapak tuh yang paling jago nge-tweetnya. Hampir setiap hari ada aja tweet-tweet baru. Sebetulnya Mas Wawan tuh suka was-was gak sih dengan keberaniannya Bapak? Sebegitu vokalnya ada di komentar semua permasalahan yang lagi terjadi di negeri ini. Sebagai anak gimana Mas Wawan? Kalau was-was mungkin dulu ya, maksudnya Abah kan nggak baru saja seperti ini, tapi dari dulu dari beliau diamanahi jabatan mungkin dari Menhan, dari DPR ataupun dari MK itu kan sudah sebenarnya banyak hal-hal yang membuat ya keluarga itu kepikiran gitu. Tapi ya insya Allah lah kalau Abah selalu bilang dan Abah tuh punya doa tuh yang selalu diajarkan ke keluarganya, doa favoritnya Abah gitu yang intinya artinya selalu minta tolong kepada Allah untuk memasukkan sesuatu urusan dengan cara yang baik dan nanti selesai atau diselesaikan dengan cara yang baik tuh. Abah suka. Aku boleh nggak? Aku punya sebelum aku lupa. Aku punya satu games untuk dimainkan bertiga sama Abah, sama Ira, sama aku. Jadi caranya gampang banget Ira. Aku akan ngomong bahasa Indonesianya. Ira ngomong terjemahan Belandanya, Abah ngomong terjemahan bahasa Maduranya. Yang pendek-pendek. Yang pendek-pendek. Oke. Boleh ya? Enak. Oke, kata pertama. Saya mau tidur. Bahasa Belandanya? Ik wil slapen. Ik wil slapen. Bahasa Maduranya? Sengkok teh dunga. Oke, kata-kata kedua. Saya sudah lapar. Ira? Ik heb honger. Aduh, sengkok lapar. Oke, satu lagi yang terakhir. Saya sayang kamu. Bahasa Belandanya? Ik hou van jou. Oh. Sengkok seneng kabakna. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Terima kasih Sudah nak banyak, ya? Ira. Mau sekolah kan? Selamat belajar ya. Selamat belajar. Ya. Mas Wawan, Mbak Uhti, Ira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Hanum, Abah. Hanum mau ngobrol lebih banyak lagi tentang beragam isu terkini yang ada di negeri ini yang dari tadi belum sempat kita bahas lebih jauh. Oke. Pak Mahfud tadi sempat kasih statement tentang transaksi 300 triliun yang ada di Kemenkeu. Tapi mungkin banyak pihak yang bertanya apakah seharusnya hal ini yang ngerilis duluan itu kan harusnya Kemenkeu ataupun yang terkait gitu. Pak Mahfud akhirnya bikin banyak pihak ketar-ketir dengan merilis statement ini duluan. Pendapat Pak Mahfud gimana? Itu kebiasaan saya pakai Twitter, pakai media, pakai kamu yang wartawan. Karena apa? Karena kalau kadangkala kalau dibicarakan internal ini tidak selesai. Inilah itulah. Kalau begini kan semua bergerak untuk menyatakan posisi dirinya, apa yang sudah dilakukan dan harus diapakan. Termasuk kalau saya urusan polisi lah, urusan kejaksaan, urusan Pemda apa. Kalau macet di pembicaraan resmi agaknya kok nggak lancar sih, bicara aja ke publik, besok lah selesai sendiri. Kan orang pada takut ini kalau sekarang di era sekarang terhadap sorotan publik. Tapi ini harus dibuka. Kalau kita ingin baik tidak bisa kita sembunyi-sembunyi gitu. Kalau nggak kuat nanggung sendiri, buka rame-rame kan, ngajak publik, ngajak wartawan, ngajak medsos gitu aja. Ibarat kata api kecil, bensinnya Pak Mahfud serang, nah gede nih apinya, baru gede. daripada heboh yang lain ya, gitu nih. Oke, Pak Mahfud, lebih jauh tentang wacana penundaan pemilu. Tadi Hanum ikut seminarnya Pak Mahfud di di UGM. Pak Mahfud ngomong jadwal pemilu itu adalah jadwal mutlak konstitusi, tidak bisa diganggu gugat. Kalau ini sampai kejadian, berarti kan tandanya kita mengalami kemunduran demokrasi. Banyak yang bilang ini ada yang mau cek ombak nih, testing the water aja gitu. Pak Mahfud ngelihatnya gimana sih? Emang benar ini keluarnya juga sebetulnya dari pemerintah? Bagus lah kalau itu check the water. Kita perlihatkan bahwa ombaknya besar kan. Ombak penolakan kan besar kan dari publik, dari KPU, dari tubuh pemerintah sendiri. Kalau di pemerintah sendiri secara institusional ya, itu sudah jelas kok Presiden Jokowi ngomongkan berkali-kali harus pemilu, sediakan uangnya. Ini jadwalnya, itu kan Pak Jokowi terus. Saya pernah tanya, Pak ini ada isu mau perpanjangan jabatan, mau penundaan pemilu dan sebagainya. Bapak diminta untuk maju lagi dulu.
Bapak bagaimana sikapnya? Loh, kata Pak Jokowi, saya suruh ngomong apa lagi? Kan sudah jelas, kata Pak Jokowi. Dulu saya katakan itu orang yang nyuruh-nyuruh saya itu ingin mencari muka atau ingin menampar muka saya atau ingin macam-macam lagi itu kan. Kan sudah saya bilang tidak. Baru-baru ini ribut kata Pak Jokowi, saya bilang juga tidak gitu. Terus saya mau apa? Kan sudah jelas sikap saya gitu. Gitu. Nah, sehingga bagi saya form apalagi dia secara khusus memimpin sidang kabinet, mengundang KPU, mengundang BBU. Ayo dong, siapkan apa yang kurang, pemerintah penuhi. Kan itu jadi pintaran Pak Jokowi, apa-apa yang kurang. Itu bilang ke Bu Sri Mulyani, bilang ke Pak Mahfud, bilang ke Pak Tito. Gitu. Sudah begitu, perintah-perintahnya, saya mau ngomong apa lagi, kata dia. Tapi kan biasa saja di satu komunitas. Kan koalisi itu kan partai politik juga. Lalu ada politisi-politisi, mungkin dia mau mencari jalan gitu. Tapi kita kan tidak punya bukti untuk mengatakan itu. Bahkan Presiden sudah pidato terbuka, disiarkan secara terbuka juga. Para menteri tidak usah ngomong perpanjangan masa jabatan, tidak usah ngomong penundaan pemilu. Kerja, tidak usah ngomong gitu. Gitu aja Presiden. Tapi Pak, aku penasaran, emang secara possibility mungkin aja kah pemilu itu ditunda? Tidak mungkin kalau dari sudut konstitusi. Konstitusi. Kalau teknis malah enak, bisa memperpanjang enak, loh enggak. Tapi dari sudut konstitusi tidak mungkin. Hanya bisa itu dilakukan dengan mengubah konstitusi. Ada yang berspekulasi, itu Pak nanti gampang tuh sidang istimewa MPR. MPR tidak boleh bicara itu. Udah beda MPR Udah sekarang. beda. Sekarang mengeluarkan TAP MPR yang bersifat regeling, pengaturan umum, tidak boleh. Sekarang MPR hanya boleh membuat namanya base kicking. Base kicking itu keputusan yang berlaku konkret. Misalnya presiden terpilih, disahkan. Ya, bukan mengubah aturan. Upacara kenegaraan dan macam-macam tuh ngundang siapa, pergantian anggota karena ada yang meninggal itu sifatnya base kicking. Tidak boleh membuat regeling, ngatur-ngatur undang-undang dasar. Kalau dulu boleh, semuanya MPR dulu. Tapi tahun 2002 dan sampai sekarang MPR itu bukan lembaga tertinggi, lembaga yang sama aja dengan yang lain, dengan fungsi tertentu. Paling banter dia mendengarkan sumpah presiden. Presiden tidak dilantik loh. Iya. Presiden tidak dilantik oleh MPR. Dia menyatakan sumpah dan janji di depan sidang MPR gitu aja, agar didengarkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan dilantik sama MPR. Bukan dipilih sama MPR, bukan dilantik sama MPR, protokoler sekali. Jadi tidak bisa orang berharap ke MPR sekarang, ini harus difahami konstitusi baru. Oke, baik. Pak Mahfud, kita bergerak ke hobinya Pak Mahfud di keseharian sosial media. Selama Pak Mahfud bersosial media, makin banyak teman apa makin banyak musuh, Pak? Makin banyak teman. Oh ya? Buktinya begini, yuk ikuti aja dari sekarang. Nah, follower saya 4.202. Kamu lihat nanti hari Minggu minimal akan menjadi 4.205 hari Minggu. Jadi cek nanti. Nambah. Setiap hari nambah rata-rata 1.200, 1.500. Oh, jadi Pak Mahfud juga ngecek jumlah Loh, follower ya ternyata? kan muncul sendiri, follower Anda tambah sekian. Bener. Ada notifikasinya. Gak cuma kita aja guys, Pak Mahfud juga ngecekin jumlah followers. Oh gitu, jadi makin banyak teman Pak Mahfud. Makin banyak teman. Justru makin banyak. Banyak teman. Yang ngeritik sih pasti ada. Pasti banyak. ada. Wah, dikritik ada yang bilang gitu kan. Itu bikin ribut di medsos. Dikritik orang. Ya biasa bilang, tapi yang mendukung kan banyak. Banyak. Yang ngeritik itu kalau dibandingkan yang ngeritik, ngecam dengan ngawur itu kira-kira dari 100 itu paling banyak 5. Oh. Yang lain bagus Pak, teruskan Pak ini Pak. Dilihat saja komentarnya. Iya. Aku follow Bapak kok. Aku Follow tahu. kan? Ikut tahu kan? Ikutan. Sehingga saya bilang, Anda dari mana menyatakan saya tidak disukai medsos? Medsos mendukung saya semua, saya bilang. Kok Anda bilang saya bikin gaduh di medsos? Saya bilang, cek aja follower dan komentar itu ada. Nah, dalam kasus-kasus tertentu justru kalau saya diam malah dikecam. Mana ini Menko ini kok diem aja? Mana komen. Iya, ini Tapi ditunggu. Pak, emang katanya lover sama haters itu beda tipis, Pak. Itu Pak Mahfud, tapi mungkin dari 100 di antara 5 orang itu ada yang juga mungkin ngomong Pak Mahfud tuh di sosial media lebih kayak bapak-bapak julid lagi komentar ketimbang Menko. Gimana Pak Mahfud menanggapi tanggapan-tanggapan kayak gitu? Ya enggak apa-apa, itu bagian dari kritik. Tapi saya ingin tahu kepada yang komentar, apakah ada tugas kenegaraan yang besar yang menyangkut Polhukam yang tidak saya tangani, yang gagal saya tangani? Semua dihandle. Semua tertangani dan diumumkan ke publik. Sedang nangani ini, sedang nangani ini.
Bahkan banyak urusan-urusan yang bukan masuk ke saya. Seperti penagihan hutang BLB itu kan urusan Menteri Keuangan. Udah ngenagihnya susah, ngelit terus setiap ganti menteri yang punya utang bikin alasan baru. Akhirnya Pak Presiden, Pak Mahfud pimpin. Sekarang kita sudah dalam waktu setahun 2 bulan, udah dapat 29,9 triliun, bukan miliar. Nagih. Sisanya nanti karena itu, saya nunggu undang-undang perampasan aset aja. Nanti saya sikat semua itu sisanya. Pak Mahfud, tapi aku menindaklanjuti pertanyaanku yang tadi. Kenapa banyak yang bilang Pak Mahfud lebih kayak bapak-bapak julid? Kayak Bapak sering banget ribut di Twitter. Kayak kemarin sama Riza Ramli. Walaupun endingnya makan bareng ya Pak. Tapi kalau kita follow di Twitter ya Pak Mahfud, ribut, main balas-balesan yang dibilang apa? Pengkhianat, ngawur, kayak gitu. Terus dibalas lagi sama Pak Rizal Ramli, Pak Mahfud itu penjilat, kehilangan idealisme gitu ketika udah ada pemerintahan. Itu sebetulnya kan katanya kalau menteri itu harus menjadi contoh yang baik, bukan mencontohkan yang seperti itu di sosial media. Pak Mahfud nanggepinnya saya gimana? mau memberi contoh bahwa orang seperti itu harus dilawan. Merasa benar sendiri. Setiap ada kebijakan apa salah. Setiap Menteri Keuangan dapat pujian dari luar negeri dan dia bilang oh, itu bukan terbaik tapi Menteri Keuangan terbalik. Sementara saya tahu dia jadi menteri bersama saya. Jauh dari Sri Mulyani lah kapasitasnya. Maaf ya. Jauh. Lalu tiba-tiba saya kena dibilang karena saya kan bilang begini ya, saya bilang begini. Saudara sekalian, soal Undang-Undang Cipta Kerja itu saya paham para akademisi ini ngeritik. Tapi karena saya ada di dalam, ya seandainya saya akademisi seperti Anda, ya saya ngeritik juga. Tapi karena saya di dalam, saya tidak ngeritik. Karena saya tahu alasannya, kan gitu. Saya sudah ikut memberi jalan keluarnya. Jadi saya tidak ngeritik. Tapi kan judulnya, sesudah jadi menteri, tidak mau ngeritik. Padahal, tidak mau ngeritik karena tahu. Kalau akademisi tidak tahu, tidak ikut berdebat. Jadi saya paham mana kritik, tapi saya di dalam, saya tahu, maka saya tidak ikut ngeritik. Nah kan gitu kan. Lalu beritanya, wah kalau sudah jadi menteri tidak mau ngeritik, kehilangan idealisme, pengkhianat, macam-macam. Wah, saya tampar ya. Kamu tuh siapa? Saya bilang. Hanya ngomong aja kan. Orang tidak berani. Ya, saya berani, saya bilang. Tapi hubungan di belakang setelah tweet-tweetan itu gimana? Biasa. Pak Mahfud? Saya ya biasa aja. Saya ya makan biasa, ngobrol. Saya pernah makan di rumahnya, dia makan di rumah saya. Rocky Gerung juga sangat keras, tapi ya biasa bagi saya. Itu kan analisis dia. Faktanya dia punya, tapi beda solusi. Maka saya bilang, ya itu, saya bilang sama Rocky Gerung, kalau orang seperti Anda diem, saya tidak ada kerjaan. Saya bilang, kritik aja saya. Ketawa dia. Metal banget ya Menko kita ya. Oke, Pak Mahfud, sekarang kita masuk ke kasusnya Sambo. Bapak mengapresiasi hakim yang memvonis hukuman mati Sambo kemarin. Tapi ini kan masih ada dua pendapat nih Pak soal apakah vonis mati ini akan dijalankan atau tidak. Saya mengutip dua ahli hukum pidana. Yang satu ahli pidana hukum UGM Muhammad Fathahil Akbar yang bilang batalnya vonis mati Sambo ini bisa terjadi sampai 2026 kalau putusannya belum ingkrah. Tapi di sisi lain ada juga ya pendapat dari Bang Boris Tambubolon yang bilang ini nggak akan bisa batal. Jadi yang satu bilang Sambo bisa lolos dari hukuman mati, yang satu bilang nggak akan pernah bisa. Pak Mahfud ikut paham yang mana nih? Saya menduga Sambo tidak dieksekusi mati, tapi hukumannya tetap hukuman mati. Kan ada hukuman mati tapi tidak dieksekusi. Nah, kalau hukuman mati tidak dieksekusi karena penurunan, itu jatuhnya ke seumur hidup, sama saja mati di penjara. Itu aturannya, gitu. Kenapa saya bilang tidak akan dieksekusi? Karena memang di dalam undang-undang yang baru itu disebutkan apabila seorang dijatuhi pidana hukuman mati 10 tahun belum dieksekusi, maka bisa dipertimbangkan untuk diturunkan hukumannya menjadi seumur hidup. Bisa dipertimbangkan, belum tentu dikabulkan juga. Tapi menurut saya suasana yang akan terjadi sesudah tahun 2026, sesudah berlakunya itu,
saya kira suasananya ingin agar tidak ada eksekusi hukuman mati. Tapi tetap hukumannya hukuman mati, cuma tidak dieksekusi gitu aja. Oh, jadi Pak Mahfud pun beranggapan Sambo ini nggak akan kena Loh, hukuman sudah mati. saya katakan, tidak akan dieksekusi. Tidak Hukumannya, tidak akan dieksekusi, tapi hukumannya hukuman mati. iya hukumannya mati dong. Dan itu secara psikojuridis penting gitu. Iya, orang juga selama 10 tahun nunggu itu deg-degan juga, iya kan? Nah itu sudah hukuman sendiri. Oh diturunkan seumur hidup ya tetap aja di situ, meringkuk di situ. Tapi menurut Pak Mahfud, Sambo deserve nggak untuk dihukum mati? Dengan Iya. kejahatan yang sudah dilakukan. Ya nantilah, saya tidak ini, cuma saya bicara hukumnya saja. Menurut saya hukumannya udah tepat, kejahatannya luar biasa, terbuktikan semuanya dan dia tidak ada yang meringankan, sudah tepat. Sudah tepat, Menurut ya. saya. Bahwa dia eksekusi saya tahu hukumnya. Gitu. Hanum punya games buat Pak Mahfud. Ini Ada namanya taruhannya. apa? Ada taruhannya. Ini dan- rahasia, Pak. Oh, Jadi ini namanya cepat tapi tak tepat. Gak boleh nyontek Pak Mahfud. Cepat tapi tak tepat. Jadi Pak Mahfud harus memilih satu kertas di antara kertas-kertas yang sudah Hanum pegang, dan aturannya Pak Mahfud harus mengucapkan kalimat yang ada di kertas ini dengan cepat sebanyak 3 kali. 3 kali. 3 kali, tapi harus cepet banget Pak Mahfud ya. Kalau lambat 5 kali. Boleh Pak Mahfud dipilih dulu salah satu, silakan. Salah satu ya. Iya. Mana yang pendek ya? Yang mana ya? Sama ya, pendek panjang. Ini aja yang pendek. Ya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Pak, tenang, baru satu lagi. Kok banyak banget? Cuman 2, pilih satu lagi. Kita kasih yang lebih susah. Ntar saya baca dulu. Paling panjang. Oke, silakan Pak. Dudung ambilkan dandang di dinding dongdung. Dudung ambilkan dendang di dinding dongdung. Dudung ambilkan dandang di dinding dongdung. Pak Mahfud lulus. Luar biasa. Pak Mahfud, last but not least, dengan semua hal yang lagi Pak Mahfud lakukan di sosial media, ketemu anak-anak muda, jawab Pak secara firm. Jadi 2024 maju apa enggak? Maju mundur. Gini dong. Itu maju kemana? Maju Ini ke- maju kan banyak. Itu hidup nih banyak. Heeh. Majunya itu maju ke sini, ke sini, ke sini gitu. Tetapi saya tahu Anda bertanya soal pilpres ya, iya. soal pilpres. Tentu nanti saya akan jawab kepada yang berkompeten untuk bertanya. Siapa yang berkompeten untuk bertanya? Partai politik. Itu satu. Itu nomor 1 jawabannya. Belum tentu jawab iya, tapi belum tentu jawab tidak. Tapi yang nomor 2, selalu saya yakini jabatan itu datang dari atas. Saya kejar belum tentu dapat, saya menghindar mesti bisa ditangkap kalau bisa kalau memang diperlukan dan Tuhan memberi mandat. Itu aja. Oleh sebab itu saya tenang-tenang aja kan, enggak pernah yang gitu. Santai-santai. Santai aja. Dulu tahun 2019 memang begitu ya. Kalau ada orang tanya gini langsung saya kapitalisasi agar orang mendukung. Sekarang Enggak lagi. Udah lebih legowo ya Pak. Pak, sudah 66 tahun sebentar. 67 Oh, masa besok. sih? Besok 67. aku mikirnya saat Pak Mahfud pemilu. masih 50 tahun. Ya kira-kira lah. Powernya masih 50 tahun. Pak, tapi benar Pak, waktu itu sebetulnya Bapak udah siap-siap, tapi ternyata last minute Oh berubah iya semua. iya. Ini saya tuh sudah siap betul, dan yang menghubungi saya istana itu sebelum pengumuman Pak Pratikno, Sesmen, Mensesnek ke rumah saya dan saya ke rumah dia. Sudah diatur, Pak, besok Bapak pakai baju putih, celana hitam, naik sepeda boncengan dengan Pak Jokowi di depan. Aduh, saya bilang, kan lebih tua saya dari Pak Jokowi. Enggak satu-satu aja sepedanya. Enggak, Pak Jokowi minta boncengan. Itu satu. Sesudah itu Teten Mas Duki telepon, Pak ini arahannya besok kalau konferensi pers Pak Jokowi bicara ini, Pak Mahfud bicara ini. Nah, lalu yang ketiga Pramono telepon saya, Pak Mahfud, namamu tuh yang benar ejaannya siapa? Mahfud apa Muhammad Mahfud? MD itu apa? Gelarnya lengkap apa? Saya bawa CV ke dia. Sekaligus Pak Teten pesan, nanti ngukur baju gitu. Saya bilang saya tidak mau ngukur baju, saya sudah punya ukurannya aja, kamu kalau mau buat ini ukurannya gitu. Lalu saya tinggal di sana, sampai sekarang masih di sana. Nah itu yang terjadi. Jadi
Ketika tiba-tiba berubah tidak gitu, ya saya kaget. Kaget, tetapi kecewa betul sih enggak. Ya, kecewa asda, tapi saya sadar gini loh. Iya ya, saya ini rugi apa? Itu Bung Karno dulu berkuasa 20 tahun, sudah punya segalanya, dirampas oleh politik. Dia enggak apa-apa. Pak Harto 32 tahun seperti raja di raja, dirampas oleh peristiwa politik. Gus Dur juga, mereka kehilangan yang mereka sudah punya, yang sudah punyai secara sah. Saya ini belum jadi apa-apa kok mau marah, enggak lah. Nah, oleh sebab itu saya anggap selesai ketika Pak Jokowi manggil saya saat itu juga. Nah, Pak Jokowi ini Pak Jokowi. Pak Mahfud, memang saya yang nyuruh anak-anak itu untuk menghubungi Pak Mahfud karena sudah firm Pak Mahfud. Hasil survei Pak Mahfud ini Pak Mahfud. Tapi saya kan bukan ketua partai politik. Kalau koalisi ada ketua partai politik yang tidak mau nanti karena calonnya tidak masuk, ini bisa berantakan. Bisa calonnya menjadi macam-macam dan ini. Saya bilang, Pak, kalau saya jadi Bapak mungkin saya melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu saya senang Bapak sudah menjelaskan sendiri bahwa memang Bapak yang minta saya melalui Pak Luhut juga. Ya, kalau Pak Luhut kan hampir tiap hari. Tapi yang khusus datang menemui saya kan 3 orang. Ini khusus bicara itu. Saya ya itu sudah saya bilang kalau Bapak sudah nyatakan itu dan saya terima, saya anggap selesai. Terus saya pulang ke sini sebenarnya. Nah, saya menjadi marah itu ketika saya sudah di sini saya tidak ngomong gitu. Lalu ada seorang ketua partai politik yang kemudian masuk penjara baru keluar. Itu katanya. Gus Romi. Iya. Gua ngomongnya gini. Itu katanya Mahfud itu GR aja katanya. Pakai baju, pakai apa? Siapa yang mau hubungi dia? Padahal satu Pak Jokowi udah bilang sendiri, 3 menteri tadi sudah. Dan Romi sendiri berkali-kali ke rumah saya. Kami calonkan Pak Mahfud, dia yang bilang ada tanggalnya, ada isi pembicaraannya. Kok bilang begitu nih orang? Kena itu nanti. Ya akhirnya kena juga. Meskipun bukan saya yang kena. Saya bilang dia kena itu di KPK karena apa? Karena saya tahu Tuhan akan membalas dalam yang begini. Tinggal nunggu waktu. Masuk. Tidak usah saya melaporkan apa-apa, masuk. Gitu aja. Dan saya, ya itu tadi. Allah Maha Besar, saya bilang. Makanya saya terus ini. Ya udahlah, enggak apa-apa. Jabatan tuh dulu saya tidak mencari ketua MK, tiba-tiba jadi, ya kan? Minhan saya tidak pernah ngelamar, tiba-tiba jadi gitu. Tapi ketika saya mau jadi, dulu kan saya diajak Pak SBY mau dijadikan menterinya katanya kalau terpilih. Sampai, itu enggak jadi. Tapi kemudian Pak SBY yang menandatangani keputusan saya di MK. Yang itu lebih tinggi dari sidar menteri. Ya, karena itu lembaga negara yang satu jejer kalau upacara kenegaraan. Iya kan? Itu aja. Maka Tuhan itu ya Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin. Itu doanya itu aja ya Allah. Bahwa saya masuk dengan baik, keluar dengan nyaman. Amin. Semoga nextnya Pak Mahfud benar-benar dihadapkan dengan sesuatu yang benar-benar akan diamanahkan ke Pak Mahfud dan bisa dijalankan dengan baik. Emangnya kerjaannya Pak Mahfud kurang banyak sampai masih punya waktu sempet untuk bersosial media aktif? Saya tanya balik kepada netizen melalui kamu, apakah ada pekerjaan saya yang terlantar?